Ya, dan dalam segmen Dialog Jawa Barat hari ini kita akan membahas mengenai mencetak generasi tani muda melalui inovasi digital bersama Ibu Chandrawati Wijaya, Guru SDN 3 Sindang Sari Ciamis yang telah terhubung di line Zoom. Assalamualaikum, selamat sore Bu Chandra. Waalaikumsalam Mbak Ayu, apa kabar? Kabar baik, terima kasih Bu Chandra telah berkenan hadir dalam Dialog Jawa Barat hari ini, dan kita ini membahas mengenai mencetak generasi tani muda melalui inovasi digital. Wah, kami jadi penasaran ya, inovasi digital apa nih yang dijalankan begitu ya untuk Kabupaten Ciamis sendiri, mengingat Kabupaten Ciamis ini kan dikenal sebagai daerah agraris, namun justru muncul kekhawatiran nih tentang minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Sejauh ini seperti apa? Apakah minatnya sendiri memang mengalami penurunan atau seperti apa Bu Chandra? Betul Mbak Ayu, jadi memang betul ada kekhawatiran tentang regenerasi petani di Ciamis pada khususnya didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat yang menyebutkan bahwa usia petani di Kabupaten Ciamis ini kebanyakan didominasi oleh usia-usia yang sudah dewasa akhir atau sudah tua begitu ya, Mbak. Jadi data ini menunjukkan tren penuaan petani. Lalu petani milenial sendiri kisaran umur 19 sampai 39 tahun itu di Jawa Barat termasuk Ciamis tercatat cukup terbatas. Jadi ini menyoroti perlunya regenerasi petani terutama di Kabupaten Ciamis. Oke, apakah hal ini sudah bisa terlihat dari sikap para siswa misalnya di SDN 3 Sindang Sari yang kurang tertarik akan dunia pertanian, atau dari hal apa Anda menangkapnya? Ya, betul Kak. Jadi realitasnya memang sekarang itu profesi petani itu kian dipandang sebelah mata oleh generasi muda ya Kak, termasuk anak-anak di tingkat sekolah dasar. Jadi kalau ditanya cita-citanya ingin menjadi apa, mereka hampir tidak ada yang menjawab ingin menjadi seorang petani. Jadi padahal orang tuanya mereka sendiri adalah seorang petani dan kesehariannya juga selalu melewati sawah, memiliki kebun, dan juga di halaman pekarangan rumah mereka sendiri itu selalu ditanami tanaman-tanaman pangan seperti itu. Jadi kalau dicek bahwa pengetahuan mereka itu tentang pertanian atau tentang tanaman itu sangat minim. Jadi dalam survei kecil yang saya adakan di kelas berisi 29 siswa kelas 4 itu hanya sekitar 15% yang mampu menyebutkan 5 jenis hama dan predator hama secara tepat, dan kurang dari 20% yang tahu mengenai tanaman yang ditanam oleh orang tua mereka di pekarangan rumah bahkan. Jadi inilah yang memotivasi saya untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang pertanian secara langsung melalui inovasi Gema Pacira. Oke, rasanya ironis ya ketika di sekelilingnya ada jenis tanaman, namun anak-anak zaman sekarang kurang banyak mengetahui tentang hal itu. Nah, kemudian adakah hal yang dilakukan oleh pihak sekolah termasuk tenaga pendidik di dalamnya agar anak-anak didik ini mau belajar pertani, kemudian juga mencari tahu tentang informasi seputar pertanian sehingga bisa meningkatkan minat mereka terhadap dunia tani? Betul Kak, jadi terkait mata pelajaran yang ada di sekolah melalui kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek, kami mengadakan pengayaan kurikulum yaitu co-kurikuler. Jadi ada lintas mata pelajaran IPAS yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, lalu bahasa Indonesia, seni rupa, dan Pancasila. Nah, keempat mata pelajaran ini kebetulan berkaitan dengan tanaman, identitas dan budaya siswa. Nah, kami kaitkan dan pembelajaran ini kami kontekstualkan menjadi suatu inovasi, yaitu inovasi Gema Pacira. Jadi anak-anak belajar mengenai identitas agraris mereka melalui inovasi Gema Pacira. Oke, jadi ada inovasi nih yang dimunculkan, yaitu namanya Gema Pacira. Nah, ide awalnya dari mana?
kemudian inovasinya sendiri seperti apa lebih detailnya? Baik, jadi pemicunya itu awalnya adalah dari keluhan-keluhan orang tua siswa. Jadi mereka itu mengeluhkan bahwa anak-anak ini memiliki waktu bermain gadget atau gawai 3-5 jam dalam sehari minimal. Okay. Dengan interaksi, dengan seringnya mereka bermain gadget, interaksi dengan orang tua itu menjadi sangat minim, dan terjadi juga perubahan perilaku seperti mereka malas mengulang pelajaran ketika di rumah. Lalu juga mereka kalau yang laki-laki itu lebih agresif, dan kalau yang perempuan itu mereka cenderung meniru yang belum sesuai dengan umur. Oke, jadi banyak dampak negatif yang dihasilkan dengan penggunaan gadget yang berlebihan begitu ya. Kemudian muncullah inovasi Gema Pacra ini. Nah, konsep yang diusung ini adalah agro digital edutainment. Bisa dijelaskan bagaimana kemudian teknologi ini justru dimanfaatkan untuk mendekatkan anak-anak terhadap bidang pertanian? Baik, jadi di Gema Pacra itu, Mbak Ayu, teknologi itu kami anggap sebagai jembatan yang menghubungkan ketertarikan mereka terhadap kemajuan zaman, terutama gadget, teknologi, dengan realitas identitas mereka sebagai agraris ya, sebagai anak yang hidup di daerah agraris. Kami menggunakan fitur AI seperti Google Lens untuk mengidentifikasi hama dan QR Code untuk ensiklopedia tanaman. Jadi aksi nyata mereka berupa pengalaman-pengalaman mereka itu juga dipublikasikan di channel YouTube. Kami membuat pertanian itu bagaimana caranya menjadi saintifik, lalu keren di mata anak-anak generasi alfa dan terdokumentasi. Jadi anak-anak itu merasa mereka itu tidak sedang bertani yang menurut mereka membosankan, panas, dan sebagainya itu, tapi mereka merasa sedang berpetualang secara digital di laboratorium alam dan menjadi asisten bagi orang tua mereka yang seorang petani. Wah, menarik sekali ya. Jadi dengan inovasi ini anak-anak bisa teralihkan dengan penggunaan gadget, tapi bisa beralih ke mencoba ke dunia pertanian. Kemudian adakah perilaku atau sikap perubahan dari sikap mereka setelah dikenalkan dengan inovasi ini? Apakah minat mereka terhadap dunia pertanian lebih tinggi? Tadi dijelaskan juga ada hama smart, kemudian juga diajak untuk membuat vlog. Nah, gimana nih perubahan perilaku apa yang paling ketara? Betul. Jadi mereka sangat antusias sekali karena kan judulnya detektif ya, Kak. Jadi mereka bangga saat berhasil mengidentifikasi hama melalui gadgetnya mereka dan mendokumentasikannya ke dalam sebuah vlog. Lalu ada juga peningkatan rasa percaya diri karena mereka merasa menjadi kreator konten edukasi, jadi bukan sekedar penonton biasa. Nah, setelah diperhatikan juga literasi digital mereka meningkat. Jadi mereka jadi paham penggunaan gadget itu yang seharusnya seperti apa, dan rasa cinta alamnya pun juga tumbuh. Yang paling penting, laporan dari para orang tua juga, interaksi dengan orang tua mereka itu juga meningkat. Karena siswa menjadi penasaran mengenai tanaman, mengenai hama, dan kearifan lokal dari pertanian itu sendiri. Jadi mereka lebih banyak mengobrol dengan orang tuanya, mencari tahu, lalu sering bermain ke sawah untuk memfoto hama atau untuk memfoto hewan-hewan yang menjadi predator hama itu sendiri. Wah, luar biasa. Jadi minat anak-anak semakin tinggi dengan dijadikannya detektif hama begitu ya. Ini luar biasa. Ada hal yang ingin disampaikan untuk orang tua siswa khususnya dan untuk anak-anak juga. Silakan terkait peran kita untuk sama-sama mencetak generasi tani muda nih melalui inovasi-inovasi digital. Ya, jadi untuk saat ini orang tua sangat bersyukur dengan adanya inovasi ini dan mereka berharap
inovasi ini dapat berlanjut terus untuk ke generasi atau kelas-kelas berikutnya, karena yang sekarang dilaksanakan adalah pilot project-nya. Nah, orang tua berharap inovasi ini terus berlanjut dan dapat menjadi kurikulum yang bisa menjadi ciri khas dari SD kami. Lalu sebenarnya Gema Pacira ini bisa diadaptasi juga oleh sekolah-sekolah lain yang berada di lingkungan agraris, karena prinsipnya ini sangat low cost tapi impact-nya ini sangat tinggi. Jadi tidak butuh alat yang mahal, cukup optimalkan gawai yang sudah ada, lalu kreativitas guru dan kerjasama dengan instansi yang memiliki program ketahanan pangan seperti Kementerian Pertanian, TNI Polri, dan Badan Gizi Nasional. Karena seperti yang kita tahu ya Mbak Ayu, karena saat ini kan Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia itu memiliki program Astagita untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Baik. Jadi program ini sangat cocok mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo. Baik, terima kasih Ibu Chandrawati Wijaya, Guru SDN 3 Sindang Sari Ciamis yang telah berdialog bersama kami mencetak generasi tani muda melalui inovasi digital. Semoga bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lainnya, yaitu menjadikan anak-anak, memotivasi anak-anak terhadap bidang dunia tani. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ayu. Baik, dan pemirsa, usai